Ya, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat penting, yaitu besok hari Jumat itu adalah satu hari raya yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia dan juga bagi umat Katolik. Ya, besok akan dirayakan di seluruh dunia. Nah, hari Jumat ini selama ini dikenal atau disebut dengan Jumat Agung, hari di mana kita yakini sebagai hari di mana Yesus disalibkan, mati, kemudian dikuburkan. Kemudian berkembang selama ini istilah yang diterapkan kepada hari Jumat ini bukan Paskah ya, tetapi Jumat Agung. Sedangkan Paskah menjadi identik dengan hari Minggu. Jadi Jumat itu Jumat Agung, disebut istilahnya Jumat Agung, sedangkan Paskah adalah hari Minggu. Nah, apakah istilah ini sudah tepat, Jumat Agung ya, untuk hari Jumat di mana Yesus disalibkan dan mati, kemudian Paskah itu adalah kebangkitan? Apakah itu sudah benar dan cukup alkitabiah? Simak penjelasan saya saat ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah istilah Paskah. Paskah itu artinya Pesah atau bahasa aslinya Pesah, yang artinya adalah dilewati atau luput atau lolos dari maut ya. Dan istilah ini muncul pada Paskah pertama, di mana tulah ke-10 yang menimpa umat Israel, di mana malaikat maut akan mencabut nyawa dari setiap anak sulung laki-laki di Mesir ya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk menyuruh orang Israel mengoleskan darah domba di setiap ambang pintu rumah mereka, sehingga ketika malaikat maut beroperasi dan melihat darah di rumah orang-orang Israel, maka rumah mereka itu Paskah, dilewati, luput, lolos atau di-skip dari maut. Itulah Paskah ya saudaraku. Nah, tetapi hari ini dan kemudian di dalam perjanjian baru Yesus datang sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah ya, kemudian menggenapi apa yang menjadi simbol di dalam perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama, penebusan penyelamatan itu menggunakan domba, darah domba. Kemudian itu adalah bayangan yang kemudian digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru, sehingga Yesus disebut anak domba Allah ya. Penebusan di perjanjian lama dengan darah domba, penebusan di perjanjian baru dengan darah anak domba Allah. Dan peristiwanya itu terjadi pada hari Jumat itu ya saudaraku. Nah, di dalam Keluaran pasal 12 ya, jadi Yesus ingat bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari Paskah di dalam perjanjian lama, terutama di dalam Keluaran pasal 12 ya. Nah, kita mau selidiki ya, mengungkap apakah istilah Jumat Agung itu sudah tepat, sudah alkitabiah, atau ada yang keliru di situ ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 12 di situ dikatakan bahwa domba Paskah yang akan membuat orang Israel luput dari maut itu haruslah seekor domba jantan ya, sehingga Yesus pun datang sebagai putra ya, anak laki-laki, anak tunggal Allah, putra. Kemudian tidak bercelah, maka Yesus pun sebagai anak domba Allah tidak berdosa, tidak mengenal dosa ya, tidak berdosa. Kemudian disembelih waktu senja ya, Yesus juga mati pada sekitar jam 3 sore, kemudian diturunkan dan dikafani, dimakamkan sebelum ya hari Sabat, sebelum hari Sabat ya. Nah, kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu. Darah Yesus itulah yang menjadi jaminan pengampunan dosa dan penebusan manusia. Dan kalau kita lihat dari tipologi ya, di perjanjian lama Keluaran 12 ini adalah tipe, dan kemudian antitipenya terjadi pada hari Jumat, di mana Yesus sebagai putra, anak tunggal Allah yang tidak bercelah, anak domba Allah,
disembelih pada hari Jumat sore dan darahnya itulah menjadi penebusan bagi kita, maka Paskah itu harusnya hari Jumat, bukan hanya hari Minggu ya. Ya, jadi sepertinya ada suatu kesalahan kita memisahkan, membedakan Jumat itu menjadi Jumat Agung, kemudian Paskah hari Minggu. Padahal kalau dari peristiwa penggenapan nubuatan atau simbol-simbol di dalam perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus, maka Paskah itu adalah peristiwa domba disembelih pada waktu senja dan darahnya itulah yang meluputkan orang Israel. Maka Paskah itu sebenarnya hari Jumat, atau boleh dikatakan dimulai dari hari Jumat. Ya, oke. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah Paskah dan pada malam itu terjadi ya bahwa ketika malaikat maut beroperasi, maka rumah-rumah orang Israel yang sudah diolesi darah domba jantan yang tak bercela yang disembelih pada waktu senja membuat rumah-rumah orang Israel luput atau Paskah dilewati oleh maut. Ya. Nah, setelah itu Tuhan perintahkan supaya selama 7 hari orang Israel tidak boleh makan sesuatu yang beragi. Maka ada hari raya roti tidak beragi. Ya, hari pertama bersamaan dengan Paskah, kemudian tambah lagi 6 hari berikutnya, itu orang Israel diperintahkan untuk tidak boleh makan sesuatu yang beragi dan disebut hari raya roti tidak beragi. Apa tujuannya? Untuk ya di situ dikatakan mereka tidak boleh makan sesuatu yang beragi, dan pada hari ke-7 mereka akan celebration, merayakan kemenangan mereka, satu karena luput dari maut pada tulah yang ke-10 dan bebas dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ya saudaraku, jadi Paskah Jumat itu harusnya istilah yang tepat adalah Paskah. Momentum yang sama, related, penggenapan di Keluaran 12 dan di Perjanjian Baru itu terjadi pada hari Jumat. Ya, sehingga Paskah itu Jumat. Jumat itulah Paskah. Jangan dipisahkan menjadi Paskah menjadi hari Minggu. Ya, dan kalau mau mengikuti metode tipologi, maka sebenarnya hari setelah Jumat itu termasuk Sabtu dan Minggu itu harusnya masuk ke kategori hari raya roti tidak beragi, saudaraku. Nah, tetapi karena ini adalah Perjanjian Baru, maka harusnya istilah yang tepat untuk Paskah itu adalah dari Jumat sampai Minggu. Ya, Jumat itu adalah peristiwa anak domba Allah disembelih pada waktu senja. Kemudian Minggu kebangkitan Yesus adalah celebration. Itu sebenarnya lebih cocok hari raya roti tidak beragi. Celebration, merayakan kemenangan, pembebasan dari dosa, kutuk, maut, dari iblis dan dunia ini, saudaraku. Jadi saran saya atau koreksi untuk kekristenan di Indonesia dan seluruh dunia, bahwa sepertinya kita sudah terjebak dalam satu istilah yang kurang tepat. Memang sih tidak dosa, tetapi kurang tepat, dan itu sangat berpengaruh atau berimplikasi kepada penghayatan atau pengenalan atau pengertian umat Kristen tentang Paskah. Ya, Jumat itulah Paskah, bukan Jumat Agung. Jangan pisahkan peristiwa Jumat itu menjadi berbeda dengan hari Minggu. Ya saudaraku, Jumat itulah Paskah, ya, dan Minggu itu adalah perayaan akan kemenangan. Atau kalau mau simpel, ya, ada Paskah 1, Paskah 2, Paskah 3 mungkin. Atau 3 hari itu kita sebut semuanya Paskah. Jangan pernah dipisahkan, karena itu maknanya menjadi sangat berbeda. Jadi besok umat Kristen di seluruh dunia dan umat Katolik akan merayakan Paskah. Saya ucapkan dari tempat ini, selamat Paskah besok, ya, untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia dan juga saudara-saudara kita yang Katolik.
Semoga video ini bermanfaat. God bless you.